Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di video kali ini, saya akan coba kembali menjelaskan sebuah film dengan judul The Water Diviner. Film ini merupakan film drama thriller perang, hasil garapan Russell Crowe. Dari naskah dan skenario yang ditulis oleh Andrew Anastasios dan Andrew Knight berdasarkan buku berjudul sama karya Andrew Anastasios dan Dr. Megan Wilson Anastasios dengan durasi sepanjang 111 menit. Film yang tayang perdana di Stage Theatre Sydney, Australia pada tahun 2014 ini menceritakan kisah seorang petani Australia bernama Joshua Connor yang diperankan oleh Russell Crowe. Ketika Joshua melakukan perjalanan ke Turki setelah Perang Dunia I berakhir, perjalanannya kali ini adalah untuk menemukan ketiga putranya yang tidak kembali. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau kembali lagi mengingatkan kalau video ini mengandung spoiler dan film The Water Diviner. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton dulu filmnya secara utuh. Jadi kalau kalian udah nonton filmnya terus masih ngerasa nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita mulai. Pada tanggal 20 Desember di tahun 1915 di Turki ketika Perang Dunia I masih berkobar di berbagai penjuru dunia, aliansi Australia dan Selandia Baru memutuskan menarik mundur semua pasukan yang tersisa dari medan pertempuran Gallipoli di Turki. Sejalan dengan kekalahan negara ini, Turki pun berhasil mengembalikan kemerdekaan pada rakyatnya. Namun perang yang berakhir dengan sorak-sorai kegembiraan juga pasti selalu menyisakan kesedihan yang mendalam bagi mereka yang keluarganya tewas atau hilang di medan perang. Itulah yang terjadi pada Joshua Connor dan Eliza, yaitu istrinya. Mereka telah berjuang untuk tetap mampu menjalani hidup dengan baik di Northwestern Victoria, Australia setelah 4 tahun kehilangan ketiga putranya, yaitu Arthur, Edward, dan Henry. Mereka yang tidak pernah kembali. Padahal perang sudah berakhir sejak beberapa tahun lalu. Saat Perang Dunia I, putra-putra Joshua dan Eliza dikirim untuk bertugas di Korps Angkatan Darat dan diberangkatkan ke Turki. Mereka tidak pernah kembali lagi dan dinyatakan telah meninggal. Joshua yang hanya bekerja sebagai petani sudah berusaha sekuat yang ia bisa untuk merelakan anak-anaknya serta tetap menjalani hidup dengan normal. Sejauh yang terlihat selama 4 tahun, semuanya masih terlihat normal. Tapi kondisi di dalam rumah hanya Joshua dan Eliza yang tahu. Justru belakangan lebih senang berada di luar sejak anak-anaknya hilang. Alasannya adalah karena Eliza, istrinya itu menjadi depresi setelah ditinggal anak-anaknya. Eliza tidak bisa menerima kenyataan kalau anak-anak mereka telah tiada dengan berpura-pura kalau tiga putranya itu masih melakukan rutinitas harian seperti belum terjadi perang. Terkadang saat malam tiba, Joshua akan dipaksa oleh Eliza untuk membacakan dongeng 1001 malam di kamar anak-anaknya seperti yang sering dilakukannya dulu saat anak-anak mereka masih kecil. Pemandangan yang begitu menyakitkan bagi Joshua karena ia selalu melihat ranjang-ranjang anaknya yang kosong tidak tertempati lagi. Namun dia juga tidak bisa menolak permintaan istrinya. Justru hanya ingin menyenangkan Eliza dengan mengikuti apa saja yang diinginkannya. Sesekali untuk menghibur sang istri, justru akan menceritakan apa saja pekerjaan yang dilakukannya seharian. Mulai dari mengurus ladang sampai menggali sumur untuk mendapatkan mata air, Joshua memang cukup handal untuk masalah mencari air. Hanya bermodalkan alat seadanya dan insting yang kuat, dalam waktu beberapa jam ia bisa mendapatkan air yang berlimpah. Mungkin kemampuannya ini juga terlatih dengan baik karena Joshua tinggal di wilayah gersang di mana hujan hanya akan turun beberapa tahun sekali. Namun seperti kata Eliza kemudian, setelah 4 tahun perang berakhir, Joshua yang tetap ahli menemukan air itu tidak mampu menemukan anak-anaknya sendiri. Persoalan ini sebenarnya bukan karena Joshua tidak berusaha atau tidak mau mencari anak-anaknya, tapi karena mungkin dia diam-diam juga tidak bisa menerima kematian mereka. Joshua hanya ingin tetap meyakini kalau mereka masih berada di medan perang dan suatu saat kelak akan pulang lagi ke rumah. Mencarinya hanya akan membuatnya harus menerima kenyataan, dan hal itu yang John takutkan. Ia takut tidak mampu menerimanya dan bersedih sepanjang waktu seperti Eliza. Nahasnya, takdir seolah belum cukup memberikan kesedihan dan ujian lewat kepergian anak-anaknya. Joshua mesti kehilangan Eliza yang bunuh diri di kolam dekat dengan rumah mereka. Kematian istrinya ini bagai pukulan telak yang membuat Joshua makin hancur perasaannya. Di pemakaman, untuk memenuhi keinginan terakhir Eliza, Joshua berjanji kepada istrinya sebelum jasadnya dikuburkan bahwa ia akan mencari anak-anak mereka lalu membawa tulang belulangnya pulang untuk dikuburkan di sebelah makam Eliza. Setelah menitipkan rumah dan perkebunannya untuk dirawat kepada kerabat, Joshua memulai perjalanannya ke Turki. Di saat yang bersamaan telah diadakan pertemuan antara Letnan Kolonel Cyril Hughes dari pihak militer Australia Selandia Baru dengan Mayor Hasan Bey dari pihak militer Turki di pemakaman militer kerajaan Gallipoli untuk membicarakan pencarian kerangka dari pasukan
pasukan Australia yang masih belum ditemukan ataupun yang hilang. Mayor Hasan sepakat untuk melakukan kegiatan pencarian itu secepatnya di wilayah bekas perang yang menjadi kuburan massal para bekas tentara. Yosua belum tahu hal ini. Ia sendiri baru sampai 3 bulan kemudian di Istanbul setelah menempuh perjalanan melalui jalur laut. Sekarang setelah tiba di wilayah yang merenggut nyawa anak-anaknya, Yosua sebenarnya ingin langsung menuju Gallipoli. Tapi sialnya tas Joshua dicuri oleh seorang anak kecil bernama Orhan yang sempat menawarinya untuk menginap di hotel. Yosua mengejar orang itu melewati pasar dan terus bergerak mengikuti arah larinya. Aksi kejar-kejaran mereka baru berhenti di depan sebuah bangunan besar bergaya Eropa. Itu adalah sebuah penginapan yang dikelola oleh ibu Orhan, perempuan Turki bernama Ayşe. Awalnya karena mengetahui bahwa Yosua adalah orang Australia, ia sempat ditolak untuk menyewa kamar. Namun untungnya seorang pria berkumis lebat bernama Omer yang nampaknya kerabat Ayşe menyebut Yosua dengan ramah dan mengizinkannya menyewa salah satu kamar. Sebenarnya tujuan Yosua menginap di hotel tersebut tidak hanya sekedar mengagumi bangunannya, tapi juga ini minta bantuan Orhan untuk mengantarnya ke kantor urusan perang pada besok hari dan mencari informasi untuk bisa ke Gallipoli. Sebagai imbalan untuk Orhan yang akan menemaninya, Yosua akan memberinya upah yang cukup besar. Tentu saja Orhan tidak menolak meskipun ibunya sudah sempat melarang Orhan ikut. Anak itu menyelinap keluar hotel tanpa sepengetahuan ibunya. Ia pergi mendampingi Yosua ke gedung kantor urusan perang. Di sana justru bertemu dengan petugas militer Inggris untuk meminta izin mencari tulang belulang anaknya. Tapi Yosua justru mendapat kesulitan. Ia sebagai warga sipil dilarang untuk memasuki wilayah bekas perang sampai pihak militer membereskan semuanya. Berharap belas kasih atau simpati, Yosua pun sempat mencoba memperlihatkan foto anak-anaknya sambil menjelaskan kalau ketiganya bertugas di batalion yang sama, juga mati di hari yang sama, yaitu tanggal 7 Agustus di tahun 1915 di Gallipoli. Ia berharap dengan menunjukkan itu, ia bisa mendapat surat izin memasuki wilayah. Namun si petugas lagi-lagi menolak permintaannya, membuat Yosua mesti meninggalkan gedung dengan tangan kosong. Tapi ia tidak menyerah begitu saja. Yosua sudah berjanji, jadi ia tidak akan mungkin pulang dengan tangan kosong. Untungnya setelah mengobrol dengan Ayşe dan memberitahu kalau istri dan anak-anak Yosua telah meninggal, sepertinya Ayşe bersimpati. Ia membantu Yosua pergi ke Gallipoli dengan mengarahkannya menyogok nelayan untuk mengantarkannya menyeberang ke Gallipoli. Yosua tidak bisa melalui jalan darat. Itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dipakai olehnya. Petunjuk itu bagaimanapun sangat berarti untuknya. Setelah Ayşe memberitahu hal tersebut, ia pun bergegas pergi. Orhan sempat menghentikannya di depan hotel, meminta agar Yosua juga membawa ayahnya pulang dari medan perang. Sepertinya Orhan tidak tahu kalau ayahnya sudah tewas di medan perang. Ia masih menantikan ayahnya kembali. Yosua hanya mengangguk tanpa mengucap sepatah kata pun, lalu pelan-pelan langkahnya semakin jauh dari hotel. Dia menuju Gallipoli, di mana sekarang banyak orang yang sedang melakukan pencarian, identifikasi, dan penguburan massal untuk para tentara agar mereka mendapat pemakaman yang layak dan terhormat. Kedatangan Yosua langsung disambut dengan agak tidak ramah oleh pihak militer. Syahril bahkan merasa tidak percaya kalau ada seorang ayah yang akan rela melakukan perjalanan sangat jauh dan meninggalkan kehidupannya di Australia hanya untuk mencari tulang belulang anaknya. Ia tetap melarang keberadaan Yosua di Gallipoli. Yosua pun diminta kembali. Lucunya, alih-alih kembali ke Australia, Yosua malah bermalam dan membangun kemah di tepian pantai. Syahril merasa kalau melarangnya adalah suatu usaha yang sia-sia. Jadi yang meminta Gray untuk memberikannya makanan dan selimut. Melihat kegigihannya, Mar Hasan takjub dan tersentuh dengan perjuangannya. Ia berkata kalau akan membantu Yosua karena hanya dia satu-satunya ayah yang mencari anak-anaknya yang mati dalam perang. Tidak hanya itu, Mar Hasan juga meminta agar Letkol Cyril ikut membantu Yosua dan memprioritaskan pencarian terhadap jasad anak-anaknya. Yosua berbekal catatan harian dan peta yang terselip di dalamnya berhasil menerka-nerka apa yang terjadi pada anak-anaknya di medan perang. Bagaimana peluru-peluru dari mesin itu menembaki tubuh ketiga putranya yang dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sama seperti ketika Yosua menemukan titik mata air, ia juga mampu mengetahui di mana titik anaknya berbaring. Setelah terkena hujan peluru di tubuhnya, justru berhasil menemukan tulang Edward di sampingnya. Kemudian ditemukan tulang belulang milik Henry. Hanya Arthur yang tidak berhasil ditemukan di lokasi pertumpahan darah tersebut. Yosua merasa kalau Arthur sepertinya masih hidup. Ia bertahan dan mungkin berpindah tempat. Yosua kemudian meminta izin untuk membawa tulang belulang Edward dan Henry untuk dibawa kembali ke Australia. Tapi Cyril tidak mengizinkan. Mereka hanya akan dikuburkan di Gallipoli bersama dengan teman-temannya yang juga gugur di medan perang. Keesokan harinya, Mayor Hasan mendapat surat yang berisi data tahanan. Ada nama Arthur di sana. Kemungkinan besar ia ditahan dan masih hidup
hidup. Informasi itu jelas memberinya harapan baru untuk mencari Arthur, membawanya pulang hidup-hidup ke rumah. Sebelum melanjutkan pencariannya, Joshua kembali ke Istanbul dan melanjutkan pencariannya, melacak kemana anaknya ditahan. Sayangnya Joshua gagal mendapatkan informasi karena banyak catatan perang telah dimusnahkan dan dibakar, serta mengingat kalau perang belum berakhir di Turki yang masih harus menghadapi Yunani. Kam-kam penahanan itu bisa saja sudah hilang dan Arthur terbunuh. Pihak militer Inggris yang berwenang untuk situasi tersebut memilih untuk memulangkan Joshua secara paksa. Joshua merasa kalau hanya Mayor Hasan yang bisa membantunya. Jadi, setelah pergi dari gedung urusan perang, ia mengikuti Mayor Hasan ke suatu daerah sempit yang ternyata menjadi tempat para pejuang militer Turki untuk mengatur siasat perang mereka melawan Yunani. Joshua diminta pergi kembali ke hotel. Ia tidak melawan dan segera pergi. Kini seolah menemui jalan buntu. Joshua bingung harus mencari Arthur kemana. Ia berdiam diri di hotel, bermain dengan Orhan, dan semakin dekat dengan bocah lelaki itu. Aisyah yang melihat kedekatan Orhan dengan Joshua akhirnya mau terbuka dengan Joshua. Ia tidak lagi menunjukkan tanda ketidaksukaan. Sekarang mereka justru saling bersimpati satu sama lain atas nasib tragis yang dihadapi akibat perang. Ditambah kini Aisyah harus menghadapi kesulitannya yang lain, yaitu dipaksa menikah dengan Omer, saudara iparnya yang telah beristri. Joshua tidak tahu hal tersebut. Ia sendiri masih sibuk mencari keberadaan Arthur. Namun ketika Joshua tahu, ketika ia mendengar pertengkaran dan melihat Aisyah ditampari, Joshua menolongnya. Omer melarikan diri karena Joshua sudah campur tangan. Tapi alih-alih mendapat ucapan terima kasih, Aisyah justru menyalahkan Joshua karena terlibat urusannya dan menyuruhnya pergi. Saat Joshua meninggalkan hotel, Omer dan beberapa temannya menyerangnya sebagai pembalasan. Untungnya penyerangan itu segera dihentikan oleh Sersan Jermal. Jermal pun membawa Joshua ke Hasan yang menjelaskan kalau Arthur ternyata masih hidup dan dibawa ke Kam Afian. Setelah itu tidak terlacak lagi keberadaannya. Hasan menawarkannya untuk ikut bersama rombongan yang akan menyerang pasukan Yunani. Mereka akan melewati Afian dan Joshua bisa turun di sana untuk mencari Arthur. Itu artinya Joshua harus kabur dari pihak militer Inggris yang ingin mengirimnya pulang ke Australia. Tanpa berpikir panjang, Joshua mengiyakan ajakan Hasan. Mereka akan berangkat keesokan harinya. Jadi Joshua masih punya kesempatan untuk kembali ke hotel dan mengambil barang-barangnya. Saat itu Aisyah meminta maaf atas kata-katanya saat marah. Mereka kembali mengobrol lagi sebelum Joshua pergi. Sekembalinya ke kamar hotel, entah mengapa Joshua memiliki bayangan kalau Arthur masih hidup berada di suatu bangunan dengan kincir angin di atasnya. Itu menjadi keyakinan Joshua kalau anak yang benar-benar masih bernyawa di luar sana. Ia menghindari tentara Inggris yang sedang menjemputnya, berlari ke tempat Hasan dan meminta izin bergabung. Mereka pun menyelinap memasuki kereta barang. Dalam perjalanan, ketika Joshua sedang mengajari Jermal bermain kriket dari pemukul yang ditemukannya, tentara Yunani kemudian menyerang kereta, menyisakan hanya Joshua, Jermal, dan Hasan yang berhasil selamat dari serangan awal. Hasan mencoba menyelamatkan Joshua dengan mengatakan kalau ia berasal dari Australia yang saat itu menjadi sekutu Yunani. Sementara Hasan dan Jermal bersiap dieksekusi, Joshua dibiarkan tetap berada di kereta. Kesempatan itu diambilnya untuk menyelamatkan Hasan. Sayangnya Jermal tidak bisa diselamatkan. Ia tewas, hanya Joshua dan Hasan yang berhasil melarikan diri ke kota terdekat menggunakan kuda-kuda yang dicuri. Dalam perjalanan, mereka melihat kincir angin. Kincir yang dilihat Joshua dalam mimpinya secara berulang di mana Arthur berada, dan benar saja di sana ia menemukan Arthur masih hidup tapi mengalami trauma berat. Arthur menatap ayahnya yang mengajak untuk pulang. Ia menjawab kalau ia tidak akan pernah pulang, tidak jika tidak bersama adik-adiknya. Arthur sedih dan mengungkapkan bahwa di akhir pertempuran Edward masih hidup tetapi terluka parah dan sudah berdarah selama berjam-jam. Edward memohon kepada Arthur untuk mengakhiri penderitaannya dan Arthur, walaupun merasa sangat berat, ia menurutinya karena kasihan melihat Edward yang menangis dan menderita sebegitu lamanya hingga kematian datang menjemput. Arthur menyalahkan dirinya sendiri atas kematian adik-adiknya. Arthur merasa dia tidak akan pernah bisa kembali ke keluarganya setelah apa yang terjadi di medan perang. Belum berhasil bujukan Joshua untuk membuat putra sulungnya pulang. Tentara Yunani yang sebelumnya menyerang kereta mulai menyerang kota. Hasan pergi lebih dulu menuju tempat lain, sementara Joshua dan Arthur mencoba melarikan diri melalui pegunungan. Arthur awalnya menolak ikut ayahnya pulang, tetapi ia kemudian berhasil dibujuk setelah Joshua mengatakan bahwa tanpa istri dan anak-anaknya, dia tidak punya tempat lain lagi untuk pergi. Mereka pada akhirnya berhasil menghindari tentara Yunani dengan mengikuti aliran sungai dan melakukan perjalanan kembali ke Hotel Aisyah. Orhan langsung akrab dengan Arthur. Ia menariknya pergi ke kamar yang akan ditempati, sedangkan Joshua diberikan secangkir kopi penuh gula buatan Aisyah yang menandakan bahwa Aisyah telah jatuh cinta padanya. Lalu film pun selesai. Sebagai drama perang, The Water Diviner
sangat menonjolkan sisi emosionalnya mengikuti perjalanan seorang ayah dalam rangka pencarian tulang belulang 3 anaknya yang mati di medan perang. Penonton akan diajak untuk memaknai keluarga, kasih sayang, kesedihan, sekaligus harapan di waktu yang sama. Jalan ceritanya benar-benar menyentuh dan penceritaannya yang menarik dan indah. Akting sang sutradara Russell Crowe juga benar-benar epik untuk menyalurkan emosi karakternya hingga membuat penonton akan ikut merasakan seberapa teguh karakter Joshua dalam takdir hidupnya yang tragis, tapi di satu sisi juga begitu indah. Ia memegang harapan, janji, dan keinginannya erat-erat membawanya dari satu daerah di Australia yang gersang hingga menuju Turki yang begitu subur, mengetahui kalau ini adalah cerita yang didasarkan pada kisah nyata. Saya rasa akan banyak orang yang akan sangat mengagumi karakter Joshua Connor di kehidupannya. Ia adalah seorang ayah yang penyayang dan dihormati anak-anaknya, suami yang baik dan sabar, serta pria yang tangguh dan hebat dalam menjalani kehidupan. Sosok yang mungkin akan sulit sekali dicari dalam kehidupan karena ia terlihat mendekati sempurna, seperti film ini juga yang mendekati kesempurnaannya sebagai film bergenre drama perang. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Terima kasih.